Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Masjid Agung Sleman, Yogyakarta. Allah mengumpulkan kita untuk melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita akan membaca poin yang kelima, catatan yang kelima dari masalah fikih berijtihad. Pada bagian ini kita tidak sedang menilai perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad ataukah tidak berijtihad itu sama sekali tidak mempengaruhi amaliyah kita. Kalaupun beliau berijtihad, kita juga tidak akan dihisab oleh Allah karena ijtihad beliau. Demikian pula sebaliknya, ketika beliau tidak berijtihad, kita juga tidak dihisab oleh Allah di posisi beliau tidak berijtihad. Artinya keberadaan apakah Nabi SAW berijtihad ataukah tidak mempengaruhi sama sekali amalan seorang hamba. Akan tetapi ketika kita mempelajari ini, salah satu di antara manfaatnya adalah pada saat kita memahami beliau berijtihad atau beliau tidak berijtihad, nanti berkaitan dengan konsekuensi ketika ada ayat-ayat tertentu yang kita baca, dan itu berkaitan dengan teguran yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan baca terlebih dahulu berkaitan dengan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berijtihad ataukah tidak berijtihad. Kita baca. Baik, bismillah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam beragam. Ada bagian yang memungkinkan beliau untuk berijtihad dan ada bagian yang beliau hanya pasrah terhadap bimbingan wahyu. Di sini saya membagi perbuatan dan kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dua hal. Baik. Yang perlu kita pahami bahwa Nabi itu adalah manusia yang paling berilmu di antara manusia yang lain. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah ulamanya para ulama. Oleh karena itu, jika para ulama boleh berijtihad, berarti ulamanya para ulama juga boleh berijtihad. Hanya saja beliau pada posisi dibimbing wahyu. Karena beliau dibimbing wahyu, maka kalaupun terjadi kekeliruan dalam ijtihad beliau, tidak mungkin dibiarkan oleh Allah sebagai zat yang menurunkan wahyu. Beda dengan manusia biasa. Ulama selain Nabi, ketika dia keliru dalam berijtihad, tidak mungkin ada yang menegur, sehingga akan bertahan sebagai hal yang keliru, kecuali jika yang bersangkutan kemudian mengetahui kebenaran yang sejatinya, lalu meninggalkan pendapat sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, ulama siapapun yang Anda kenal, di kalangan ulama mujtahid yang paling gampang kita jadikan contoh adalah para imam madhab yang disepakati sebagai ulama mujtahid. Ketika Imam Syafi'i berijtihad lalu keliru, apakah ada yang menegur beliau? Nah, siapa Pak yang negur? Akhirnya gimana? Maka pada posisi ketika keliru, ya bertahan seperti itu, kecuali ketika beliau menyadari hal itu lalu rujuk dan meninggalkan pendapat itu. Hal yang sama juga bisa terjadi pada Imam Ahmad, sebagaimana pula hal yang sama juga terjadi pada Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Makanya kita jumpai pada Imam Asy-Syafi'i ada qaul qadim dan ada qaul
jadid. Pendapat lama dan pendapat baru beliau rahimahullah. Ketika beliau di Irak, beliau menyampaikan beberapa pendapat dan karya yang ini dianggap sebagai qaul qadim. Pada waktu beliau rahimahullah pindah meninggalkan Irak lalu pindah ke Mesir, beliau juga menyampaikan beberapa pendapat dan itu dinilai sebagai qaul jadid. Sehingga pada posisi ini Imam Syafi'i terjadi perubahan pendapat. Nah, bagaimana kok beliau bisa mengubah pendapatnya? Apakah Imam Syafi'i dapat wahyu? Tentu saja tidak. Tapi hasil proses belajar, kemudian mengenali hal yang baru, lalu beliau tinggalkan pendapat yang lama dan beliau beralih kepada pendapat yang baru. Yang ini juga terjadi pada banyak ulama. Seperti Imam Ahmad, kadang kita jumpai pendapat Imam Ahmad dalam riwayat A, nanti di riwayat yang lain beda lagi. Atau pendapat Imam Ahmad menurut keterangan A, nanti menurut keterangan yang lain beda lagi. Dan adanya perbedaan pendapat menunjukkan kalau mereka bagaimana? Selalu belajar dan tidak pernah berhenti, sehingga ketika ada hal yang baru mereka koreksi sendiri pendapatnya. Nah, sekarang kembali kepada ijtihad Nabi tadi ya. Di bagian ini saya membagi menjadi dua. Yang pertama, urusan dunia. Yang kedua, terkait hukum syariat dan urusan agama. Apakah Nabi beristihad dalam urusan dunia? Apakah Nabi beristihad dalam urusan agama? Kita akan lihat keterangan berikut ini. Tafadhal. 1. Urusan dunia, politik, kenegaraan dan perang. Ulama sepakat bahwa Nabi SAW berijtihad dalam urusan kepentingan dunia, politik, kenegaraan termasuk strategi perang. Asy-Syaukani menyebutkan, wajma'u aidan ala annahu yajuzu lahum al-ijtihadu fima yata'allaqu bimasalihid dunya wa tadbiril khurubi wa nahwiha. Haka hada al-ijma' Salimur Razi wa Ibnul Hazmi. Ulama sepakat bahwa dibolehkan bagi para nabi untuk berijtihad dalam urusan kemaslahatan dunia, mengatur perang dan semacamnya. Keterangan ijma' ini dinyatakan oleh Salim Ar-Razi dan juga Ibnu Hazm di dalam kitab Irsyad Al-Fuhul. Baik. Ini poin pertama, bahwa para nabi beristihad dalam urusan dunia. Karena itu beliau pernah keliru ketika beliau tidak tahu, sehingga sampai membuat para sahabat jadi gagal panen kurma. Pertama kali Nabi SAW melihat bagaimana orang mengawinkan kurma. Beliau bukan orang Madinah, sehingga tidak tahu bagaimana kebiasaan bertani yang dilakukan oleh penduduk Madinah terhadap kurma-kurma mereka. Maka saat Nabi SAW melihat para sahabat Ansor naik ke kurma jantan, lalu mengambil benang sari. Benang sari atau putih? Benang sari. Ambil benang sari, kemudian turun. Setelah itu naik lagi ke kurma betina, kemudian ditaruh di putik kurma betina. Pernah lihat orang mengawinkan salak? Sering Ustaz. Hah? Sering. Pak Imam sering. Karena dekat kebun salak. Saya pernah lihat orang mengawinkan salak. Sehingga dia benang sarinya jantan dipotongi kecil-kecil, ditaruh di bakal buah. Nah, kurma juga seperti itu. Namun kemudian Nabi SAW memandang, kok repot banget. Kalau Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Akhirnya beliau sampaikan kepada sahabat Ansor, sudahlah biarkan saja. Kalau Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Nah, sahabat Ansor tidak tahu apakah ini wahyu atau kesimpulan pribadi beliau yang tidak dibimbing wahyu. Akhirnya mereka tinggalkan itu. Sehingga saat waktu yang seharusnya musim panen kurma, gagal panen. Di mana kurma kalian? Ya Rasulullah, kecil-kecil, nggak bisa besar. Nggak bisa besar,
karena tidak dikawinkan. Kemudian beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kalimat kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian, sababul wurudnya, sebab beliau menyampaikan ini adalah berkaitan dengan gagalnya mereka panen kurma disebabkan karena Nabi SAW melarang mereka untuk mengawinkan kurma dengan maksud atau dikiranya itu adalah istihad, itu adalah wahyu, padahal itu istihad beliau dalam urusan dunia. Selanjutnya, kedua, hukum syariat dan urusan agama. Ulama berbeda pendapat apakah Nabi SAW berijtihad dalam masalah hukum syariat ataukah tidak berijtihad. Hanya saja sebagai catatan, perbedaan ini tidak berkaitan dengan status maksumnya sumber syariat yang beliau sampaikan, baik Al-Quran maupun hadis, karena bagian ini dijamin terjaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. baik. Pendapat pertama. Jadi berkaitan dengan pembahasan apakah Rasulullah SAW beristihad dalam masalah syariat ataukah tidak beristihad, ini tidak ada kaitannya dengan kemaksuman. Sebenarnya kemaksuman Nabi itu berkaitan dengan maksum apa, Pak? Kemaksuman seorang Nabi itu berkaitan dengan apa, Pak? Syariat. Sehingga posisi Nabi Allah jadikan sebagai manusia maksum, itu kepentingannya dengan apa? Syariatnya. Maka yang tidak ada hubungannya dengan kemaksuman syariat, status beliau tidak maksum. Saya ulang ya. Yang tidak ada hubungannya dengan kemaksuman syariat, posisi Nabi tidak maksum. Posisi Nabi maksum yang ada kaitannya dengan kemaksuman syariat. Misalnya, mereka maksum dari dosa berdusta, bohong, khianat, menipu. Tidak mungkin ada Nabi yang punya sifat seperti ini. Mereka terlindungi oleh Allah dari sifat-sifat seperti ini. Mereka dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat seperti ini. Karena ini berkaitan dengan kemurnian syariat. Tapi yang tidak ada kaitannya dengan kemurnian syariat, dengan kemaksuman syariat, beliau tidak maksum. Contoh, Pak, sakit. Nabi tidak maksum dari sakit. Terluka. Nabi SAW tidak maksum dari terluka. Terus apa lagi? Terjatuh. Dan aneka musibah yang dialami oleh Rasulullah SAW yang menimpa fisik beliau. Kenapa kok tidak maksum dari yang seperti ini? Karena beliau manusia. Dan sifat manusia, mereka bisa mengalami musibah, sebagaimana mereka bisa sakit, sebagaimana mereka bisa terluka, dan seterusnya. Dan ini sama sekali tidak mempengaruhi keautentikan wahyu, keautentikan syariat. Maka orang sakit dapat wahyu mungkin. Karena beliau adalah manusia. Berbeda dengan sifat kejujuran, sifat amanah, kemudian bukan pendusta, bukan penipu. Yang seperti ini beliau maksum. Baik. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan, kok bisa Nabi itu terkena sihir? Ya sebagaimana orang bisa sakit. Karena salah satu di antara bentuk penyakit adalah sihir. Dan beliau ketika terkena sihir tidak mempengaruhi keautentikan wahyu. Maka tidak ada bukti bahwa pada saat Nabi SAW tersihir kemudian terjadi perubahan isi dari Alkitab atau perubahan dari hadis, tidak ada. Walaupun ada sebagian orang yang menganggap mustahil, masa Nabi SAW tersihir. Nah itu pakai logikanya. Dia menganggap mustahil kejadian itu. Padahal itu kejadian yang real. Kau menganggap mustahil itu sama dengan kau menolak realita yang sudah pernah terjadi. Ya percuma saja. Realita ditolak itu kan gak mungkin berubah ya. Saya gak percaya kalau Sleman ada di DIY. Pokoknya saya gak percaya. Gimana itu? Pokoknya saya gak percaya. Walaupun kamu tidak percaya, apakah akan mengubah status Sleman keluar dari DIY?
Tidak. Yang benar itu, yang saya yakini, Sleman itu ada di Magelang, Jawa Tengah. Ya sudah, kamu mau ngomong kayak gitu, tetap tidak akan pindah. Menolak realita tidak akan mengubah realita. Maka sebagian orang yang menolak beberapa realitas sejarah karena alasan tidak masuk logika, sama sekali tidak akan mengubah realita tersebut. Baik, kita lanjutkan. Baik, pendapat pertama, Nabi SAW tidak berijtihad. Ijtihad memiliki dua kemungkinan, yaitu mungkin benar dan mungkin salah. Sedangkan Nabi SAW maksum dari kesalahan terhadap perkara yang beliau sampaikan. Selain itu, Allah tidak mungkin mengutus seorang Nabi tanpa dibimbing wahyu. Kemudian dia dibiarkan menggunakan ra'yu atau logika. Asy-Syaukani menyebutkan, waqad haka hadzal madhhab al-ustadz Abu Mansurin an ashabil ra'yi qala Az-Zarkashi wa huwa dhahiru ikhtiyar Ibnu Hazmin. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Mansur dari Ashabur Ra'yi. Kata Az-Zarkashi, tampaknya itu yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Pendapat kedua. Jadi alasan pendapat yang pertama. Pendapat pertama apa tadi? Nabi SAW tidak beristihad dalam urusan agama, dalam urusan syariat. Alasannya karena istihad itu punya dua peluang, benar atau salah. Dan tidak mungkin yang datang dari Nabi ada peluang benar dan ada peluang salah. Itu tidak mungkin. Maka menurut pendapat ini beliau tidak beristihad. Yang kedua sekarang. Pendapat kedua, Nabi SAW boleh berijtihad. Hanya saja ijtihad beliau diawasi oleh Allah. Sehingga tidak ada bagian yang salah. Pasti akan dilurus. Sehingga jika ada bagian yang salah pasti akan diluruskan oleh Allah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti menyatakan, alladzi yadhharu anna at-tahqiqa fi hadhihi al-mas'alah annahu sallallahu alaihi wasallam rubbama fa'ala ba'd al-masail min ghairi wahyin fi khususihi ka'idnihi lil mutakhallifina an ghazwati Tabuk qabla an tabayyana sadiquhum min kadhibihim wa ka asrihi li usara badrin wa akhdhil fida'i minhum wa ka amrihi bitarki ta'birin nahli. Yang benar dari kesimpulan masalah ini bahwa Nabi SAW terkadang melakukan sesuatu tanpa bimbingan wahyu untuk kebijakan pribadi beliau. Misalnya, beliau mengizinkan orang-orang tidak ikut perang Tabuk, sementara belum jelas latar belakangnya. Apakah alasannya jujur ataukah dusta? Beliau juga menukarkan tawaran perang Badar dengan tebusan. Contoh lain, perintah beliau untuk tidak mengawinkan pohon kurma. Baik. Dan di penggalan pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini menegaskan bahwa Nabi SAW tidak beristihad. Namun saat beliau menyebutkan aneka contohnya itu lebih banyak cenderung berkaitan dengan masalah dunia. Seperti tidak mengawirkan pohon kurma, menukarkan tawanan perang Badar, kemudian beliau mengizinkan orang-orang yang pamit untuk tidak ikut perang Tabuk, padahal nggak jelas apa alasannya. Contoh-contoh seperti ini sebenarnya berkaitan dengan urusan dunia. Kalau mau urusan agama, barangkali Syekh Muhammad Amin tidak menyebutkannya. Kita lihat di bawahnya ini, keterangan Asy-Syaukani. Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul menjelaskan alasan jumhur ulama yang menyatakan bahwa Nabi SAW mungkin saja berijtihad dalam urusan syariat. Yajusul istihadu li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minal anbiya'i
wa ilaihi dzabal jumhur wahtajju. Nah. Dibolehkan adanya ijtihad dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Ini merupakan pendapat jumhur. Mereka berargumen dengan beberapa alasan. Nah, kemudian alasannya seperti apa? Asy-Syaukani menyebutkan beberapa alasan. Satu, Allah menjelaskan dalil kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjelaskan dalil kepada hambanya yang lain. Allah membuat permisalan dan Dia memerintahkan beliau untuk bertadabbur dan mengambil pelajaran darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam merenungkan ayat dan mengambil pelajaran darinya. Nah, cukup jelas insyaallah ya. Jadi apakah mungkin Nabi SAW beristihad? Nah, Asy-Syaukani menyebutkan beliau ulamanya ulama. Sebagaimana ulama memungkinkan berijtihad, maka Nabi SAW juga memungkinkan untuk beristihad. Nah, kemudian di situ dinyatakan Allah merintahkan beliau untuk tadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan tadabbur itu usaha pribadi. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran? Siapa yang diperintahkan ini? Seluruh yang membaca Al-Quran. Dan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan tadabbur itu sekali lagi adalah usaha pribadi. Artinya tadabbur ini bukan bentuk paket wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Wahai Muhammad, ayat ini tuh bunyinya seperti ini, hasil tadabburnya kayak gini. Kalau itu wahyu tentu akan beliau sampaikan. Tadabbur ayat ini seperti ini, tadabbur ayat ini seperti ini. Itu akan beliau sampaikan. Tapi karena di situ tidak ada bimbingan wahyu, maka tadabbur itu dilakukan secara pribadi. Bisa dipahami Pak? Tadabbur itu apa Pak? Usaha pribadi untuk merenungkan isi Al-Quran. Selanjutnya. Alasan kedua, jika ulama sepakat bahwa umat beliau boleh berijtihad padahal ada potensi keliru, maka seharusnya lebih boleh lagi ketika ijtihad itu dilakukan oleh orang yang lebih besar peluang benarnya karena beliau maksum dari kesalahan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup jelas ini ya. Ijtihad kan tidak dilarang. Bahkan diberi janji. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1. Dan kebenarannya dimaafkan. Rasulullah SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim itu beristihad dan benar hasil istihadnya, dia dapat 2 pahala. Dan kalau dia salah istihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala. Sehingga sampai ada janji demikian, menunjukkan bahwasanya istihad boleh dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan dikasih janji pahala. Ya tentu saja harus memenuhi syarat untuk beristihad. Padahal manusia biasa punya peluang salah karena mereka tidak dibimbing wahyu. Maka istihadnya orang yang peluang salahnya paling kecil, yaitu Rasulullah SAW, tentu saja lebih boleh lagi. Selanjutnya. Alasan ketiga, Nabi SAW terkadang melakukan hal tertentu, lalu beliau menyatakan keinginannya untuk mengambil sikap yang lain. Andai dari awal beliau tahu akan terjadi semacam ini, misalnya pada saat berangkat haji, Nabi SAW memilih haji Qiron, sedangkan banyak sahabat yang memilih haji Tamattu. Lalu beliau menyatakan, lawis takbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiah. Qala Muhammadun ahsibuhu qala wala halaltu ma'alladina ahallu minal umrah. Andai saya mengetahui kejadian saat ini, saya tidak akan membawa hewan hadyu di perjalanan. Muhammad bin Yahya, perawi hadis, mengatakan, menurutku ada tambahan sabda beliau,
saya akan melakukan tahalul bersama orang-orang yang melakukan tahalul setelah umroh. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dinilai Sahih Al-Albani. Baik, paham nggak kira-kira nih Pak? Coba lihat di buku ya, halaman 209. Jadi Nabi SAW itu haji berapa kali? Sekali. Seumur hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Haji itu ada berapa Pak? 3. Ada? 3. Reguler, khusus, furoda. Tamattu, kiron, ifrad. Baik. Haji ada 3 ini ya. Haji ifrad, tamattu, dan kiron. Ifrad itu apa Pak? Melakukan haji tanpa haji saja. Jadi safar ini hanya untuk haji saja. Sekali safar itu hanya untuk haji saja. Itu ifrad. Udah? Kalau tamattu? Umroh dulu baru haji. Sekali safar untuk umroh dan haji. Tapi umroh dulu baru haji. Udah? Kalau kiron? Haji dan umroh bersamaan. Sekali safar, haji dan umroh dalam satu amaliyah yang sama. Dalam satu amaliyah yang sama. Sudah? Sehingga niat haji sekaligus niat umroh digabung. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan kiron. Berangkat. Nah, kira-kira setelah kita dapat definisi tadi, yang paling berat yang mana? Kiron. Tamattu. Yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan? Yang paling enak? Ifrad. Ifrad, kiron atau tamattu yang paling enak? Tamattu ya. Tamattu ya Pak? Tamattu. Tangi mangan turu. Jamaah haji kan kayak gitu. Di hotel, turu, tangi mangan. Tangi mangan turu. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan atau dari 3 jenis ini mana sih yang paling ringan untuk dilakukan? Tamattu. Makanya disebut tamattu, tamatta'a ya tamatta'u artinya menikmati. Kenapa Pak paling ringan Pak? Yang paling berat itu kiron dan ifrad. Sama beratnya sebenarnya. Yang paling ringan tamattu. Beratnya itu kayak gini. Orang berangkat haji sampailah di mikot. Kalau dia punya niat kiron atau punya niat ifrad, maka di mikot dia ngambil ihram untuk haji. Pasang niat haji, sudah berangkat. Sampai di kota Mekah, tawaf kudum. Nah, setelah itu nunggu apa Pak? Ya nunggu sampai waktu Arafah, kemudian Muzdalifah, lalu di Mina lempar jumroh sampai selesai. Nah, kalau waktunya masih lama, maka dia tidak boleh membatalkan ihramnya. Jadi harus bertahan ihram terus sampai pelaksanaan haji itu selesai. Nah, itu kan jadi lama sekali, gak ganti-ganti baju, menghindari pantangan-pantangan dalam waktu yang lama. Ini terjadi pada kiron dan ifrad. Beda dengan tamattu. Kalau tamattu di mikot dia ngambil ihram. Dah? Niat ihramnya umrah, labbaik Allahumma umratan, berangkat. Sudah? Lalu begitu sampai di kota Mekah, dia tawaf, sa'i, umrah, tahallul, potong rambut, halal. Lepas ganti baju boleh, pakai minyak wangi boleh. Terus nunggu nanti pas tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah baru ihlal haji di tempat masing-masing. Jadi tidak perlu ke mikot, di tempat masing-masing. Kalau di hotel ya di hotel. Di hotel transit, di hotel transit. Dah? Terus langsung ke Arafah. Lanjut sampai selesai haji. Nah, jadi ada jeda umroh, tahallul dulu, halal apa saja. Ini yang membuat orang jadi lebih nyaman, lebih ringan. Sehingga dia tidak harus menghindari pantangan dalam waktu yang lebih panjang. Karena dia
sudah tahallul dulu sebelum haji dan itu lebih ringan. Makanya disebut haji tamattu. Baik, dan hajinya kaum muslimin Indonesia rata-rata tamattu dan hampir semuanya rata-rata tamattu. Jarang yang tidak tamattu. Karena kalau tidak tamattu berat dia. Dia harus jaga bagaimana agar tidak keluar atau tidak meninggalkan ihram. Dulu sebagian sahabat di antara mereka ada yang qiran, ada yang ifrat. Dan Nabi SAW sarankan silahkan tamattu. Agar engkau jadikan niat hajinya sebagai umroh. Maksudnya yang kemarin ihlalnya haji, jadikan sebagai umroh. Lalu setelah umroh bisa tahallul. Nah, mereka ini kan berangkatnya sudah lama Pak. Dari Madinah menuju Mekah butuh waktu 7 hari. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i dan seterusnya selesai. Cukur. Kalau dia umroh dulu, sudah dalam posisi apa? Dalam posisi tahallul, sudah halal. Boleh pakai wangian, boleh ganti baju, boleh hubungan badan, bebas. Sementara yang ngambil qiron bertahan. Sehingga nggak bisa tahallul karena belum selesai haji. Sampai dalam sebagian riwayat, ya, sebagian sahabat itu sampai netes. Maksudnya netes gimana Pak? Keluar madinya, saking lamanya nahan. Karena mereka sudah keberangkatan lama, nahan di situ, bawa istrinya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena termasuk larangan adalah hubungan badan, larangan ihram. Itu sampai netes, sampai keluar. Dan ini menunjukkan bahwa kemudahan tamattu itu dialami oleh kaum muslimin karena mereka bisa tahallul terlebih dahulu. Nah, kembali ke sini, Nabi SAW ketika itu sampai berencana, andaikan saya mengetahui kejadian ini, lawistaqbaltu min amri mastadbartu. Andaikan aku tahu akan seperti ini, maka sebaiknya saya tamattu. Saya akan tahallul sebagaimana orang tahallul untuk umrah. Tapi Nabi SAW tidak tamattu, tapi beliau mengambil apa? Qiran. Selanjutnya, alasan yang keempat, realita menunjukkan bahwa Nabi SAW berijtihad. Kenyataan ini disyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bentuknya adalah adanya ayat al-i'tab atau ayat teguran untuk Nabi SAW yang disebabkan kekeliruan beliau di dalam membuat keputusan. Andai kata beliau tidak pernah berijtihad, berarti semua keputusan beliau adalah wahyu. Padahal adanya teguran menunjukkan bahwa itu bukan wahyu. Tidak mungkin beliau ditegur jika yang beliau laksanakan adalah wahyu. Hanya saja posisi ijtihad beliau berbeda dengan ijtihad manusia biasa. Ijtihad beliau dibimbing oleh wahyu, sehingga jika ada bagian yang salah akan diluruskan oleh Allah. Itu adalah bagian dari sifat maksum beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Bagian terakhir ini yang mungkin paling mudah untuk dicerna sebagai alasan bahwa Nabi SAW beristihad. Di mana beliau SAW ketika beristihad, beliau dibimbing oleh wahyu. Makanya ada namanya ayatul itab. Ayatul itab. Napa niku Pak? Ayat-ayat teguran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang isinya adalah teguran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat teguran itu meluruskan kekeliruan beliau dalam beristihad. Contohnya apa saja sih Pak ayat teguran itu? Nah, di bawah itu saya sebutkan catatan tentang ayatul itab, ayat-ayat teguran untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal. Catatan ayatul itab atau ayat-ayat teguran. Ada beberapa ayat yang disebut dengan ayatul itab atau ayat-ayat teguran.
yaitu teguran dari Allah kepada Nabi SAW di dalam bentuk firman-Nya yang menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Andaikan Nabi SAW mau memalsu Quran, maka ayatul itab akan beliau buang. Karena secara umum orang itu kalau ditegur gimana Pak? Aib. Itu adalah jadi aib bagi beliau. Tapi Rasulullah SAW tidak menutupi apapun yang ada dalam Al-Quran. Sehingga walaupun ini kan teguran-teguran untuk saya sendiri, tapi tetap disampaikan. Dan ini menunjukkan apa? Sifat amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita lihat teguran beliau. Di antara ayat teguran itu adalah satu, teguran karena beliau menjanjikan akan menjelaskan tentang pemuda Ashabul Kahfi, sementara beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lalu Allah turunkan teguran dalam firman-Nya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Nah, ini adab yang diajarkan Allah di surat Al-Kahfi. Jadi beliau dites sama Yahudi. Yahudi ini menyampaikan kepada orang musyrikin. Tanyakan kepada Muhammad 3 hal atau 3 pertanyaan yang itu tidak mungkin bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Nah, salah satunya adalah tentang Ashabul Kahfi. Nabi SAW merasa yakin pasti nanti Allah akan memberikan wahyu. Merasa yakin. Akhirnya beliau SAW langsung menjanjikan, ya besok akan aku ceritakan. Ditunggu besok. Ternyata besoknya beliau belum dapat wahyu. Ketika beliau belum dapat wahyu, nah, disitulah orang musyrikin merasa kecewa. Loh, katanya seorang nabi bisa cerita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kau mengatakan aku akan melakukan perbuatan ini besok. Illa ayyasha Allah. Ucapkan insya Allah. Maka gantungkan segala rencana itu dengan kehendak Allah. Insya Allah. Dan itu adab. Karena itu Allah berikan keberkahan apabila orang punya rencana kemudian dia gantungkan kepada kehendak Allah. Pertanyaannya, udah mulai ngantuk? Pertanyaannya, kejadian Ashabul Kahfi sebelum Isa atau setelah Isa? Sebelum Isa atau setelah Isa? Sebelum atau setelah? Sudah pernah nonton filmnya? Pernah? Dalam film itu dinuansakan apa itu? Setelah atau sebelum? Setelah. Jadi saya sempat nonton cuplikannya untuk penasaran gimana sih kecocokan pemahaman mereka yang bikin film ini dengan kejadian sejarah Ashabul Kahfi. Nah, saat mereka dihukum, itu kan mereka mengatakan penganut Yesus. Saat mereka dicambuk ya, dia menyatakan apa? Sebagai penganut Yesus. Baik. Yang benar sebelum atau setelah, Pak? Ya. Kalau kita lihat dalam peristiwa kenapa orang musyrikin itu tanya, itu kan mereka dapat bocoran dari siapa? Yahudi. Yahudi sudah membaca dalam kitab Taurat tentang kisah Ashabul Kahfi. Sehingga Yahudi ngetes itu untuk Nabi SAW. Tidak mungkin bisa diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Allah kemudian wahyukan surat Al-Kahfi. Baik. Kalau Yahudi sudah tahu dalam Taurat, berarti kejadiannya kan sebelum Taurat turun. Persisnya tahun kapan, Pak? Wallahu alam. Enggak penting untuk waktunya.
Tapi kejadiannya jika memang sudah diceritakan dalam Taurat, berarti kejadiannya tentu saja sebelum Taurat turun. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ayat teguran yang kedua, teguran karena beliau bermuka masam dan tidak memberikan perhatian ketika ada orang buta yang ingin belajar Islam kepada beliau. Sewaktu itu beliau tengah fokus mendakwai pembesar Quraisy. Lalu Allah menurunkan awal surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fantanfa'ul dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man jaa'a yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira faman syaa'a dzakara. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera atau mau untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. baik. Dan ayat ini ma'ruf, ya. Sering disinggung dalam ceramah-ceramah terkait peristiwa siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta dan kurang mampu, karena ketika itu Nabi SAW sedang fokus dengan orang-orang yang terhormat di kalangan Quraisy, maka sampai melupakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena istihad Nabi SAW. Jadi sampai diceritakan ketika Ibnu Ummi Maktum itu datang, beliau itu melengos. Ini ngapain orang ini ganggu ke sini, malah mungkin bayangannya ya. Ini nanti akan bisa saja malah menurunkan citra dakwah beliau. Ya. Karena ternyata yang mau belajar orang yang punya keterbatasan. Ya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bisa lihat dalam teguran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Telah datang orang yang buta dan dari mana kau tahu bisa jadi dia akan mensucikan dirinya. Baik, mensucikan dirinya di sini maksudnya adalah memperbaiki diri dengan memiliki akidah yang benar. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan kalaupun orang-orang dolim itu, orang-orang musyrikin, mereka tidak mau menerima iman, kau tidak dosa. Wahai Muhammad, kau tidak dosa. Ya. Karena itu ada sebagian orang yang kadang fokus dakwahnya untuk atasan, tapi tidak mau memberikan pendidikan untuk bawahan. Baik, dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 3. Yang ketiga, teguran karena beliau memutuskan agar tawanan perang Badar dibebaskan dengan tebusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim." Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
kalau sekiranya tidak ada ketepatan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran surat Al-Anfal 67-68. Ya, disebutkan Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa telah turun ayat ini, Nabi SAW dan Abu Bakar duduk menangis. jadi dua manusia mulia duduk sambil menangis karena ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat ini, surat Al-Anfal ayat 67-68. Yang itu berbicara tentang peristiwa perang Badar. Kemudian saat mereka berdua nangis, datang Umar. Lalu Umar bertanya, apa yang menyebabkan kalian berdua nangis? Lalu beliau cerita berkaitan dengan kebijakan beliau yang ditegur oleh Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemaksuman Nabi SAW ketika beristihad adalah saat ijtihad itu keliru, gimana Pak? Diluruskan Allah. Diluruskan oleh Allah dalam bentuk wahyu. Dan ketika diluruskan oleh Allah, ya pasti yang diluruskan itu benar. Oleh karena itu dalam hal ini ijtihadnya seorang nabi maksum dari sisi diawasi oleh sang kuasa. Sedangkan manusia biasa ketika beristihad, dia tidak diawasi oleh siapapun. Dalam arti tidak ditegur kalau salah, sehingga kembali kepada pemahaman masing-masing pribadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya, yang keempat, teguran untuk beliau karena bersumpah untuk tidak minum madu. Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak minum madu karena sindiran beberapa istrinya. Lalu Allah perintahkan agar beliau membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. baik. Jadi menolak sesuatu yang halal, tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang halal, ini pelanggaran. Kalau sudah terlanjur bersumpah Pak, batalkan sumpahnya. Karena itu Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak minum madu, diperintahkan oleh Allah untuk membatalkannya. Baik. Sehingga kalau ada orang yang misalnya dia bersumpah kepada orang lain karena emosi, aku tidak akan mau masuk ke dalam rumahmu selamanya. Sak lawase aku ora bakal mlebu rumahmu. Dadi yo godhong ora tak sowek, dadi yo banyu ora tak cawuk. Nah. Artinya apa? Belias ora. Sama sekali. Sama sekali tidak mau nyenggol. Sama sekali tidak mau nyenggol. Nah, selanjutnya mungkin terjadi perubahan batin. Yang dulu benci sekarang seneng. Terus saudaranya tadi ngadain hajatan di rumahnya. Wah, aku wis kadung sumpah ya, untuk tidak masuk ke rumahnya. Gimana itu Pak? Loh, ini kan harga diri, aku udah terlanjur sumpah. Jangan kayak gitu, kau bayarkan kafarah, batalkan sumpahmu, dan silahkan datangi undangan itu. Sehingga membatalkan sumpah dalam hal ini malah diperintahkan. Karena itu kalau ada orang sudah terlanjur bersumpah, tapi ada yang lebih baik daripada yang dia ucapkan dalam sumpah, maka sebaiknya dia batalkan sumpahnya dan melakukan yang lebih baik tadi. Membatalkan sumpah berdosa enggak Pak? Tidak. Tapi wajib bayar kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah? Membebaskan budak. Yang kedua, memberi makan atau pakaian orang miskin 10. Kalau enggak punya baru puasa 3 hari. Wallahu a'lam. Dan model kayak tadi ya, sudah terlanjur sumpah tapi bisa memutus silaturahmi, maka sebaiknya dibatalkan. Hal seperti ini disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Ada orang yang megangi sumpahnya sampai mutus silaturahmi.
Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah-sumpah kalian, sehingga menghalangi kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada sesama mereka. Sehingga gara-gara dia menyebut nama Allah tapi salah tempat, terkadang muncul kata sumpah yang menyebabkan dia berbuat zalim kepada yang lain atau tidak adil kepada yang lain. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Yang kelima, teguran untuk beliau disebabkan memberi izin orang munafik untuk tidak ikut perang Tabuk. Padahal banyak di antara mereka yang menyampaikan alasan dusta dan mengada-ada. Allah berfirman, "Afallahu 'anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar di dalam uzurnya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Nah, jadi saat beliau pulang dari perang Tabuk, orang-orang yang tidak ikut itu pada berdatangan ke masjid. Minta maaf ya Rasulullah, kemarin saya enggak ikut, minta maaf, minta ampun. Nabi SAW hanya mengatakan, saya maafkan. Kecuali 3 sahabat. Yang saat 3 sahabat ini datang untuk minta maaf, Rasulullah SAW buang muka dan tidak digubris. Siapa saja itu? Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik dalam cerita yang cukup panjang. Hilal bin Umayyah, ini juga termasuk yang tidak digubris oleh Nabi SAW. Jadi yang dimaafkan itu orang-orang munafik. Yang tidak dimaafkan ini justru yang mukmin. Beliau memberikan sikap yang berbeda. Maka sikap pahit itu bisa jadi lebih baik daripada diberi kelonggaran. Minta maaf ya, oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu bukan berarti lebih baik. Enggak apa-apa ini berarti kamu enggak digubris. Saya minta maaf ya, sebentar dulu. Enggak bisa segampang itu. Kerjakan tugas ini dulu, baru saya maafkan. Nah, ketika dia nyuruh itu, berarti orang ini tidak dinaikkan derajatnya. Makanya siswa, kalau misalnya dia melakukan salah, kok minta maaf, lalu gurunya tidak menerima secara langsung, pakai syarat, itu salah satu metode pendidikan yang baik. Agar dia tidak meremehkan aneka kesalahan. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari keberadaan ayat teguran. A. Bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah dan Al-Qur'an adalah wahyu Allah karena adanya interaksi dengan Allah. Itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang nabi. B. Bukti sifat kejujuran dan amanah beliau karena secara umum teguran mengandung makna kritikan. Sangat mungkin bagi beliau untuk tidak menyampaikan ayat teguran itu agar tidak diketahui orang lain. Namun Nabi SAW tetap menyampaikan semuanya. C. Dalil bahwa terkadang Nabi SAW berijtihad karena jika semua keputusan beliau itu wahyu, tentu tidak mungkin ada teguran. Alhamdulillah. Ini 3 pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan dari keberadaan ayatul itab, ayat-ayat tentang teguran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz atas materi yang disampaikan. Ada satu pertanyaan masuk Ustaz. Betul, mungkin jamaah ada yang mau menyampaikan langsung dulu. Silakan. Yang Bapak-bapak. Monggo. Silakan.
nilai pahalanya. Kalau nilai pahalanya semua sama-sama pahala haji, namun nilainya tergantung dari kualitasnya. Sehingga tamattu tidak lebih afdol daripada qiran, tidak lebih afdol daripada ifrad atau sebaliknya. Semuanya dibolehkan oleh syariat dan pilihan itu semuanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagaimana nilai pahala seseorang ketika dia berhaji tergantung dari kesungguhan dia, kualitas dia ketika haji. Yang hajinya sungguh-sungguh, hajinya serius, akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan hajinya yang asal-asalan. Dan banyak sekali jamaah haji yang kadang sudah berada di kota suci, bahkan di Arafah, yang dia lakukan nggak karuan. Sehingga ada orang di Arafah itu nge-game online tuh. Jadi dia kan kita tahu orang begini ya. Oh enggak Pak, itu baca Quran kok jempolnya gini terus ini. Ada yang ketika di Arafah kan cuman masuk tenda, nggak ada kegiatan apapun, antara tidur, nganggur, ngobrol. Terus dia nonton, scroll, namanya nonton Pak, Masya Allah. Sesuai dengan kebiasaan yang dia tonton ketika di Indonesia, ya mungkin akan ada aurat-aurat yang dia lihat. Lebih parah lagi, kumpul di luar, ngudut. Subhanallah. Dan kadang saya tuh heran, ini haji kok sangudut. Jadi di tas kecil yang dia bawa sebagai bekal untuk perjalanan dari Arafah, Muzdalifah, Mina, udut. Ya? Di tas paspor kadang-kadang. Nah, biasanya tas perbekalan. Dia bawa ngudut di Arafah. Kurang panas apa Arafah ketika itu? Suhu 48 derajat. Ditambah udut. Dan kalau di dalam tenda kan tidak boleh. Udut dalam tenda ya pelanggaran. Sehingga dia ngudutnya di luar. Kita saja yang dianjurkan ketika di Arafah itu kan berdoa dalam posisi tidak ada tutup kepala. Jadi di tempat terbuka kena panas. Kita berdoa di tempat panas seperti itu, enggak kuat lama-lama. Panasan masuk tenda. Nanti ngadem dulu di depan AC, udah agak adem keluar lagi doa lagi. Diguyur dengan air, doa lagi. Karena dianjurkan untuk berdoa selama mungkin ketika di Arafah. Dan sekarang haji itu berada di puncak musim panas. Besok bulan apa haji itu? 50 derajatan besok. Bulan apa besok? Bulan Mei. Atau Juni? Mei. Bulan Mei masih di puncak panas. Mei, Juni, Juli, Agustus. Sandal yang saya pakai itu melengkung, karena kepanasan di luar. Melengkung. Dan ketika mau dipakai panas, harus disiram air dulu, baru bisa dipakai. Itu pun masih ngudut. Masya Allah, kok kuat sekali. Belum lagi ketika di Muzdalifah. Di Muzdalifah yang nggak mabit itu ya mobat mabit. Nggak tahu kemana. Pokoknya dia nggak mabit, cuman lewat saja. Nanti di Mina ada yang tidak mabit di Mina, tinggal di hotel transit. Dan masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Kalau seperti ini, jangankan bicara mabrur, sah saja belum tentu. Atau diterima belum tentu. Karena banyak ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh para jamaah haji. Seharusnya ada kewajiban dam tapi dia tidak bayarkan dam dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Fadhil. Baik. Langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Sejauh mana batasan kita dalam mentadaburi Al-Quran? Seperti biasanya kan kita terkadang menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita kemudian teringat, oh kita pernah membaca ayat ini kok relate sekali dengan keadaan kita sekarang, misalnya seperti itu. Sejauh mana kita bisa sejauh mana kita
mentadaburinya atau bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mentadaburi Al-Quran agar tidak keluar dari tafsiran para ulama? Sebelumnya perlu dibedakan antara tadabbur dengan tafsir. Ya. Tadabbur itu lebih ringan daripada tafsir. Kalau tafsir itu kajiannya lebih lebar, lebih mendalam, lebih luas. Sehingga tafsir itu membahas sababun nuzul, membahas siapa yang disebutkan dalam ayat itu, ayat ini membahas kasusnya siapa. Karena kan terkadang kasus ini dialami oleh si A, si B, si C, lalu dibahas oleh Al-Quran. Nah itu dibahas di tafsir. Kalau tadabbur kurang lebih adalah nggatekno apa yang dia baca, dia pahami, pelajaran apa yang bisa dia ambil. Itu tadabbur. Menggali pelajaran yang bisa dia ambil. Oleh karena itu tadabbur bisa dilakukan tanpa harus tahu sababun nuzul. Tadabbur bisa dilakukan tanpa harus tahu sasaran ayat ini kepada siapa. Sehingga dengan tadabbur orang berusaha menggali pelajaran dari ayat yang dia baca. Kemudian muncul pertanyaan, terus bagaimana batasannya? Intinya tidak sampai mengarah kepada pemahaman menyimpang, itu saja. Tidak sampai mengarah kepada pemahaman menyimpang. Pemahaman menyimpang itu yang keluar dari kaidah baku. Misalnya orang tadabbur, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ini memberikan pelajaran bahwa iblis itu ahli tauhid. Nah, kalau kayak gini sudah gimana? Ngajinya kadoan. Ngajinya kadoan. Kok bisa iblis itu ahli tauhid? Duh, dia nggak pernah sujud kecuali kepada Allah. Sampai kepada Adam saja dia nggak mau sujud. Padahal itu diperintahkan oleh Allah. Maka iblis menjaga ketauhidan. Nah, kalau kayak gini ya kebangetan ya. Ini kebangetan. Atau misalnya firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? Ini menunjukkan bahwa malaikat mengajarkan prinsip demokrasi. Ini kan ngawur kayak gitu. Loh, demokrasi di mana? Tidak ada suara prioritas. Oh, tidak ada suara prerogatif. Semua berhak untuk dikritik, sampai pun Allah. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Nah, kalau kayak gini ngawur. Ya kalau enggak sampai pada tingkatan itu silahkan. Wallahu a'lam. Baik ya, jazakallah khairan atas waktunya. Waktunya sudah habis. Jam 17 lebih. Iya. Baiklah para jamaah sekalian, karena waktu sudah habis, kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa bisa mengambil faedah ilmu di kesempatan berikutnya. Baiklah, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi